Di video kali ini, kita kan bikin website undangan bukber menggunakan AI agent, fitur yang dimiliki oleh Cursor Code Editor. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Cursor Code Editor itu adalah sebuah kode editor yang ditenagai dengan AI. Sebelumnya gue udah bahas Cursor Code Editor ini, kalian boleh kunjungi aja, linknya ada di sini. Tapi di video kali ini gue pengen lebih kayak nyobain fitur terbarunya mereka, yaitu AI agent. Dimana dengan AI agent ini, dia dapat membuat sebuah file, membuat folder, mengedit kode, menulis kode, dan juga bahkan menghapus kode. Dan yang paling menarik, dia juga dapat mengeksekusi terminal. Ini bakalan jadi bener-bener game changing para programmer nih, teman-teman. Kayaknya para junior programmer ini bakalan mulai tergantikan sih kalau misalkan mereka nggak upgrade skill mereka. Nah, hasil dari coding AI ini akan langsung kita publish ke internet supaya bisa diakses secara publik. Di sini kita akan menggunakan produk Neolight Pro yang dimiliki oleh Biznet GeoCloud. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Biznet GeoCloud itu adalah sebuah layanan hosting yang memiliki uptime hingga 99% dan memiliki sertifikasi keamanan, gratis bandwidth, dan juga memiliki skalabilitas yang tinggi. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen simpan website dengan performa yang andal. Kenapa pakai Neolight Pro? Karena Neolight Pro ini dia udah pakai prosesor generasi terbaru yaitu AMD EPYC. Dia juga memberikan jaminan IOPS yang tinggi, lengkap dengan SSD NVMe, serta didukung dengan performa komputasi vCPU dan juga RAM secara dedicated, sehingga performanya itu 40 kali lebih cepat. Untuk cara membeli layanannya itu gampang banget, teman-teman. Kalian tinggal login aja ke dalam Biznet GeoCloud untuk bisa mengakses portal Biznetnya. Nah, setelah kalian masuk ke portal Biznet Geo, kalian pergi ke bagian compute, terus pilih produknya Neolight Pro. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal isi aja informasi-informasi yang dibutuhkan seperti nama layanan, region, SSH, username, password, dan juga lain sebagainya. Kalau misalkan udah, kalian tinggal klik tombol next. Nah, di sini kalian tinggal pilih metode pembayarannya pakai Midtrans. Nah, di sini ada banyak banget sekali metode pembayaran dari mulai bank transfer, e-wallet, dan juga lain sebagainya. Nah, kalau misalkan udah dipilih, kalian tinggal check out aja. So, sesimpel itu cara check out di Biznet GeoCloud. So, tunggu apa lagi? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke, langsung saja eksekusi. Pertama, kita buat dulu sebuah folder. Kita beri nama aja Bukber cuy. Gokil. Selanjutnya, kita buka kursor, terus buka projectnya. Nah, ini mirip seperti VS Code. Di sebelah kiri ada File Explorer, sebelah kanan ada terminal. Cuman bedanya, di sini ada chat nih, teman-teman. Chatnya ini, itu tuh sama seperti kita kayak ngobrol sama chat GPT gitu. Cuman bedanya dia tahu konteks dari kode kita tanpa kita beritahu. Sip. Nah, selanjutnya, di sini kita langsung pergi aja ke Composer, terus gua kasih prompt kayak gini. Buatkan saya website undangan bukber yang menarik lengkap dengan animasi, RSP, map, dan fitur lainnya yang dibutuhkan agar website menjadi lebih menarik. Gunakan text stack Node.js. Gue pengen pakai Node.js ya. Terus setiap yang mengisi RSP-nya simpan datanya ke dalam sebuah text file. Jadi nanti yang mengisi akan ada text file. Di sini kita pakai model Claude 3.7 Sonnet Thinking. Ini adalah model deep think-nya punya Claude. Selanjutnya tinggal kita generate. Nah, ini kita tunggu aja proses AI-nya bekerja. Jadi ini benar-benar asisten kita yang bekerja. Tugas kita ngapain? Nah, tugas kita cuman nge-confirm aja, nge-approve aja. Tuh, dia lihat dulu ada direktori apa aja yang udah dibuat, ternyata kosong, ternyata kita harus init dulu katanya. Oke, kita tinggal approve aja. Jadi, selain dia autopilot, kita juga punya akses ke dalamnya, alias istilahnya human in the loop gitu ya. Kita punya approval dulu gitu. Nah, ini hasil dari eksekusi terminalnya, dia menginisialisasi project kita dengan cara membuat packet.json. Selanjutnya katanya di sini dia membutuhkan paket-paket untuk diinstal, dia installin via terminal dengan cara meminta approval dulu kepada kita sebagai manusia. Dia juga butuh katanya dependensi lain untuk development-nya, yaitu NodeMon. Dia install lagi, tinggal kita approve aja. Jadi fungsi kita tuh cuma approve-approve doang sebenarnya, teman-teman. Tuh, pertama dia bikin sebuah folder, tapi katanya foldernya error. Nah, dia pakai cara yang lain. Jadi nggak cuma satu cara aja. Kalau misalkan cara yang pertama error, dia pakai cara-cara yang lain. Tuh, kita tugasnya di sini cuma klik-klik doang, nge-approve doang. Istilahnya nge-review doang. Jadi soalnya ini kayak junior developer, kita senior, terus kita review. Ini kayaknya bener-bener junior developer tuh kayaknya bakalan mulai tergantikan sih kalau misalkan mereka nggak upgrade ya. Nah, di sini dia udah berhasil membuat struktur foldernya ya, kayak data, public, di dalamnya ada CSS, image.js, terus ada juga file endpoint utamanya, yaitu app.js. Ini kodenya bisa kita review dulu. Kalau misalkan udah di-review, tinggal klik approve atau accept gitu ya. Nah, ini juga selain dia membuat sebuah file, menulis kode, dia juga bisa mengedit kalau misalkan ada yang salah. Contohnya di sini, di packet.json sebelumnya dia pakai index.js karena dia bikin filenya itu app.js, jadi dia mengedit file packet.json-nya. Gokil banget.
Nah, kalau misalkan udah, di sini dia juga bikin juga katanya index.ijs sebagai halaman utamanya. Dia bikin kodenya, terus dia juga bikin CSS-nya. Di sini ada file-file yang dia buat nih. Nah, sebenarnya di sini juga kalian bisa lihat nih. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa lihat juga sih apa yang sedang dia tulis, apa yang sedang dia ketik dengan cara mengklik si style.css-nya. Tapi kita tungguin aja deh sampai dia proses ngodingnya selesai. Gue belibet guys. Nah, kalau misalkan udah selesai, kalian bisa review lagi kodenya seperti biasa ya. Kalau misalkan udah oke, tinggal kalian approve. Nah, dia juga bikin readme.md sebagai apa ya, panduan apa yang udah dia buat. Beuh, ini keren banget sih. Nah, tinggal kita review, terus kalau misalkan udah oke, tinggal kita klik accept all untuk menyetujuinya. Nah, tahap yang terakhir kita tinggal jalanin dengan cara npm start. Nah, ini ngejalaninnya juga pakai AI. Kita tinggal approve aja. Dan ini hasilnya. Bookbar, cuy, tunggu sebentar, dia ada kayak flash. Keren banget guys. Ini bener-bener tanpa campur tangan gua cuman nge-approve doang dan dia menghasilkan UI yang keren dan ini sebenarnya ada lagunya sih karena copyright mungkin gua jadi di-mute aja ya. Nah, ini ada RSP-nya, ada Google Maps-nya, cuman di sini kekurangannya menuju hari H-nya itu nggak jalan. Gimana kalau misalkan kita suruh AI-nya untuk ngejalanin JavaScript-nya? Nah, gua masukin lagi prompt-nya kayak gini, di mana nanti si countdown-nya itu 3 hari dari hari ini. Nah, kita tunggu lagi AI-nya bekerja. Nah, AI-nya ini dia secara teknisnya itu bakalan ngelihat ada file dan juga folder apa aja di dalam proyek kita. Oh, file mana nih yang perlu diedit? Nah, jadi nanti dia mengedit file yang dibutuhkan, terus menambahkan kodenya. Nah, ini dia udah berhasil membuat beberapa kode untuk menjalankan countdown-nya. Kita tunggu lagi aja. Seperti biasa, kita tinggal lihat apa yang dia buat, kita review dulu, baru nanti kita approve. Jadi nggak benar-benar sepenuhnya AI yang bikinin. Kita juga harus tetap monitoring. Nah, di sini kita jalaninnya pakai terminal aja ya. Terus kita npm start dan kita coba refresh. Boom. Bukber cuy. Dengan hormat mengundang Bapak Ibu Saudara. Kita buka undangan, asik. Udah ada pakai bahasa Arabnya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada scroll ke bawah, di sini ada detail acara, dress code, lokasi, tanggal dan waktu dan di sini boom, JavaScript-nya udah jalan. Countdown-nya udah jalan. Gokil parah. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan kita langsung cobain fitur RSP-nya? Karena kan tadi kita pengen ketika ada yang mengisi RSP itu disimpan di dalam sebuah text file. Kita coba isi, misalkan di sini gua pakai nama gua, terus gua pakai Gmail, masukin nomor HP, terus di sini konfirmasi kehadiran, ya akan hadir. Kirim RSP dan kalau misalkan kita lihat di dalam kode editor kita, seharusnya di bagian data itu akan ada rsp.txt. Nah, yang ini, lihat datanya masuk juga, guys. Nah, sebenarnya di sini selain masuk ke dalam txt, kalian bisa akalin kayak simpan di dalam Google Docs dan juga lain sebagainya lah, yang lebih fleksibel. Nah, di sini gue punya ide gimana kalau misalkan kita tambahin gambar untuk bookbar sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa pakai gambar statik, tapi di sini gue pakai gambar yang via URL biar lebih gampang aja ya. Tinggal accept, terus ditunggu aja sampai proses generating kodenya, modifying kodenya, pembuatan kodenya selesai. Ini lagi kalian tugasnya cuma review, approval. Kalau misalkan ada kode yang kurang bagus, ya kalian edit sendiri. Di sini gua benar-benar 100% AI agent yang mikirin untuk bikin website undangan bukbernya. Keren banget guys. Ini keren sih menurutku, ini benar-benar game changing banget. Nah, ini sekali lagi kalian tinggal review terus accept hasil perubahan dari AI-nya. Oke, kayak gini udah bener-bener gue tanpa coding sama sekali sih. Ini gue tinggal prompt, beberapa prompt, enter, AI agent ngejalanin, review, approve, review, approve. Nah, ini kalau misalkan udah beres, nanti kelihatan juga apa yang diedit, apa yang diubah. Kita jalanin lagi, kita coba lihat hasilnya, apakah gambarnya muncul. Nah, di sini ada galerinya, guys. Gokil parah. Nah, selanjutnya kalian login dulu ke portal Biznet karena di video kali ini kita kan langsung upload ke VPS-nya Biznet Geo karena supaya bisa diakses secara publik. Oke, yang pertama kita akan generate dulu SSH key-nya. Cara generate-nya kalian tinggal ketik aja komennya kayak gini, tinggal kalian pause dulu ya. Karena udah, gue tinggal tampilin aja nih SSH-nya. Tinggal type id_rsa titik pub. Nah, ini adalah SSH kalian, tinggal kalian copy, terus kalian simpan di dalam Biznet-nya. Oke, kita copy, terus kita pindahin ke dalam sini, SSH, terus kita bikin add SSH key. Nah, ini tinggal kita kasih namanya misalkan new
SSH, terus paste SSH-nya, tinggal add, udah. Kalau misalkan udah kayak gitu, kita kembali lagi ke bagian Neolight Pro, kita setting supaya layanan yang udah kalian buat mengarah ke SSH-nya ya. Scroll ke bawah, di sini ada key pair atau SSH access. Kita pilih dari yang tadinya Office dengan new SSH yang baru saja kalian tambahkan tadi. Nah, yang ini. Tinggal kalian oke, kalau misalkan udah kayak gini, selanjutnya kita bisa akses nih SSH-nya via terminal dengan cara masukin SSH, masukin username-nya, terus add masukin IP public-nya. Nah, ini IP public-nya kalian copy terus paste di sini, tinggal kalian tekan enter. Nah, kalau misalkan udah di sini gua udah simpan project-nya ke GitHub, kalian bisa pakai Google Drive, kalian bisa pakai FileZilla, Uncepe untuk mentransfer file di lokal komputer kalian ke VPS, itu terserah kalian. Di sini gua pakai GitHub, kalian boleh lakukan hal yang sama. Selanjutnya di sini gua upgrade dan juga update dulu untuk VPS-nya dengan cara masukin komen yang tadi. Nah, selanjutnya kita tunggu. Ini lihat teman-teman cepet banget proses upgrade-nya pun karena dia udah pakai prosesornya generasi terbaru, udah pakai SSD NVMe juga, jadi performanya itu 40 kali lebih cepat. Oke. Nah, kalau misalkan udah beres 100% seperti ini, selanjutnya kita coba masukin atau install npm. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menginstal atau manajemen Node.js. Kalian tinggal pause saja, nanti kalian tinggal jalanin ya. Nah, tinggal kita install deh. Caranya install Node.js ya, pertama npm install node 22. Oh, bukan npm tapi nv, pakai v ya. npm kayak gini, install 22. Nah, nanti otomatis akan menginstal Node.js versi 22. Ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, selanjutnya kita coba npm use 22 untuk menggunakan Node.js versi 22. Nah, kalau misalkan Node strip v udah ada versi yang muncul, artinya itu udah terinstall Node.js-nya. Selanjutnya, kita akan sudo apt install nginx untuk menginstal web servernya. Nah, kalau misalkan udah, kalian tinggal sudo systemctl status untuk mengecek apakah si nginx-nya udah jalan atau belum. Nah, kalau misalkan udah jalan, nanti bakalan ada active running kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan clone repository yang udah kita buat di GitHub. Terus kita akan coba transfer filenya ke VPS kita. Nah, kita akan simpannya di dalam folder var www. Terus di sini kalian tinggal masukin aja git clone. Oke. Nah, ini kalian boleh copy URL-nya. Terus kalian tinggal git clone. Nah, klik clone kayak gini, terus paste URL-nya. Tinggal tekan enter. Nah, ini akan secara otomatis, katanya permission denied. Jadi, kita harus menambahkan sudo dulu sebagai super user-nya ya. Nah, tinggal kita git clone lagi, nanti semua filenya akan otomatis di-copy. Itu udah ada tuh guys, bookbar cuy. Tinggal kita change directory ke bookbar cuy. Terus di sini kita tinggal npm install dan boom, error lagi. Di sini kita perlu mengubah usernya ya, alias hak aksesnya. Kalian tinggal ketik aja sudo -r Creative Academy, terus grupnya apa. Nah, nanti kalau misalkan kecepatan, tinggal kalian pause-pause aja dulu ya. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kita npm install untuk menginstal semua dependensi yang dibutuhkan. Kalau misalkan udah, tinggal kalian npm start untuk mencobanya. Nah, ini katanya udah berjalan di localhost port 3000. Kalian tinggal cobain di IP public-nya, paste di web browser, terus masukin portnya jangan lupa 3000, karena aplikasi kita berjalan di port 3000. Nah, kalau misalkan udah, ini karena masih HTTP, jadi kita lanjutkan ke situ saja. Boom, udah beres guys. Hanya dalam beberapa menit, 15 menit mungkin kali ya. 15 menit doang kalian udah bisa bikin website undangan bukber dengan cepat yang bisa diakses secara publik. Sip, aman ya? Udah langsung online nih sampai sejauh ini. Nah, selanjutnya, tapi masalahnya kalau misalkan kita terminalnya kita matiin, kita Ctrl C gitu ya. Nah, VPS-nya juga akan ikut mati. Nah, gimana caranya supaya dia berjalannya di background tanpa membuka terminal? Caranya kita perlu menginstal sebuah dependensi yaitu pm2. Kalian tinggal ketik aja npm install pm2. Nah, tunggu proses instalasinya selesai. Ini sebuah package dari Node.js. Nah, kalau misalkan udah berhasil diinstal, kalian tinggal ketik aja kayak gini. pm2 start app.js adalah file endpoint kita, terus kita kasih dash name, nama service-nya apa, misalkan bookber gitu ya. Tinggal kalian tekan enter. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, udah tuh otomatis dia jalan lagi. Nah, supaya ketika si VPS-nya kita restart terus si pm2-nya ngejalanin otomatis, kita perlu pm2 set, terus kita tambahin aja pm2 startup. Nah, terus nanti kalian copy
kode yang di bawahnya nih. Nah, ini untuk menjalankan otomatis ketika VPS kita nanti di-restart gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, udah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya gue pengen coba tes nih, performa dari website yang udah kita buat menggunakan AI. Nah, ini menggunakan PageSpeed Insight. Kita coba benchmark dan juga review sedikit ya. Nah, ini di bagian mobile-nya kalau misalkan kita lihat performanya itu ada di 58, ya lumayan lah. Terus ada aksesibilitasnya 69, praktik terbaiknya 79, tapi SEO-nya kalian lihat 91. Beh, ini gede banget. Di sini ada metrik yang bisa kalian lihat ya, kayak misalkan first open, terus ada diagnostiknya juga. Nah, ini performa kalau misalkan di mobile. Kalau misalkan di desktop, kalau misalkan kita lihat kayaknya sama aja deh. Kita coba lihat dulu di bagian desktop, apakah lebih bagus atau enggak. Nah, untuk di bagian desktop kurang lebih sama, 11-12 lah ya. Nah, selanjutnya di sini gue pengen review dari VPS-nya Neolight Pro ya. Yang pertama dari hasil analisa atau testing, pertama performa CPU-nya itu cukup baik dengan 4515,38 event per second yang menunjukkan bahwa CPU-nya itu dapat mengenangani operasi komputasi dengan kecepatan yang tinggi. Terus latensinya juga rata-ratanya 0,89 milisecond, itu cukup lumayan rendah, yang berarti CPU-nya itu dapat memproses tugas dengan sangat efisien. Terus ada persentilnya juga 95%, menunjukkan bahwa dalam 95% kasus, latensi berada di bawah 11,45 milisecond yang masih cukup stabil. Nah, terus untuk memorinya, di sini gue lihat kecepatan memorinya itu 6,77 GB per second. Jadi tergolong sangat-sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa PPS-nya ini menggunakan RAM dengan bandwidth yang tinggi. Terus dia juga latensi rata-ratanya itu hampir 0, menunjukkan efisiensi yang sangat baik dengan pengelolaan memorinya. Terus maksimum latensinya di 24,01 milisecond, mungkin terjadi karena burst operation ya teman-teman, tetapi masih dalam batas wajar lah. Nah, selanjutnya untuk IOPS-nya sendiri, di sini IOPS-nya 14K plus, itu cukup lumayan tinggi untuk SSD berbasis NVMe, tetapi bisa lebih tinggi juga sih untuk SSD enterprise-nya juga. Nah, terus untuk kecepatannya itu ada di 68,8 megabyte per second, menunjukkan ini mungkin bukan NVMe tercepat, tetapi masih lebih baik dibanding HDD atau SSD SATA. Terus untuk latensinya ini ada di 2-13,6 milisecond, itu menunjukkan adanya fluktuasi dengan waktu aksesnya. Nah, terus selanjutnya nggak afdol dong kalau misalkan nggak tes networknya juga. Nah, untuk networknya kalau gua cek di sini pingnya itu 10 megabit per second atau millisecond sorry, ke server di Jakarta. Ini menunjukkan koneksinya itu sangat cepat dan juga stabil, idealnya untuk aplikasi real time sih. Terus untuk kecepatan downloadnya ini gede banget, itu sekitar 732 megabit per second. Ini sangat tinggi banget, cocok untuk server yang sering mengunduh atau caching data besar. Terus ada juga kecepatan uploadnya itu ada di 366 megabit per second. Ini juga cukup lumayan baik, memungkinkan transfer data ke server lain dengan cepat. So, mungkin itu aja teman-teman, gimana cara bikin website undangan bukber terus diupload ke internet. Gue juga udah bikin beberapa benchmark dari VPS ini dan memiliki performa yang cukup lumayan andal lah teman-teman ya, yang cocok digunakan buat teman-teman untuk membuat sebuah website. So, mungkin video kali ini sampai sini dulu, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye!